pulang dari Arafah. Arafah itu puncak haji. Pas pulang dari sana mau laksanakan tawaf ifadah, tiba-tiba dia haid. Maka dia harus mau tidak mau gimana? Kalau dia lakukan tawaf dalam keadaan haid. Wahai segala asasi ruga, tak minta ilmu serta beramal. DAO Podcast channel tercinta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sahabat DAO Podcast channel yang tercinta, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita telah berada di ruangan podcast yang sangat-sangat kita cintai ini, dan alhamdulillah telah hadir sosok narasumber. Beliau bernama Tengku Darwin Lukman LC atau sapaan akrab yaitu Tengku Daud. Nah, beliau merupakan alumni Al-Azhar Khairul Mesir dan juga Dewan Guru di Dayah Likaur Rahmah Gampung Li'u, dan beliau juga telah mewarisi sanad qiraah di Mesir, dan beliau juga merupakan pembimbing IPQI yaitu Ikatan Persatuan Qari Indonesia, dan beliau juga Masya Allah merupakan Qari Internasional dan Dewan Hakim Musabaqah Tilawatil Quran lintas benua, dan aktif berkontribusi di stasiun TV di Mesir dan Turki. Masya Allah. Langsung kita menyapa Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Apa kabar Ustaz? Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah ya. Telah telah berada kembali di ruangan podcast kami. Podcast kita ya, kami ucapkan terima kasih banyak Ustaz. Telah dengan senang hati. Dengan senang hati. Ya, sebelumnya kita telah membahas-bahas dan membincang-bincang judul-judul yang sangat aktual ya Ustaz ya. Ya. Nah, kali ini Ustaz kita akan membahas dengan tema tentang haji dan umrah Ustaz. Nah, jadi ini kita telah kita melihat pun jamaah haji telah berbondong-bondong hadir di tanah suci, dan sangat tepat kita bahas tentang seputaran haji dan umrah. Nah, kemudian sahabat DAO Podcast channel yang tercinta, tanpa menunggu lama, langsung kita serahkan kepada Ustadz yang akan membahas dengan tema tentang haji dan umrah. Kepada Ustadz kita persilahkan. Baik, bismillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana ya rabbal alamin. Amin insyaallah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Shadaqallahul azim. Hadirin dan hadirat sidang pendengar dimanapun berada, khususnya yang sedang menyaksikan channel kita yang Sangat keren ini. Dan jujur alhamdulillah saya selama beberapa kali pertemuan saya lihat nuansa atau judul-judul yang ditampilkan di channel kita yaitu nuansa Islami dan dengan tujuan dakwah. Bagaimana gencarnya orang menampilkan dakwah mereka, baik dari kalangan orang-orang non-muslim yang bersifat memikat orang dari seluruh dunia untuk supaya kita lebih tertarik terhadap mereka. Begitu juga ada dari kalangan kita muda-mudi, kadang-kadang dari kalangan YouTuber yang menampilkan hal-hal yang memang tidak semestinya demi viewer, subscribe dan like share-nya kan. Sehingga mereka rela menjual
dengan tanpa harga, yaitu dengan disaksikan oleh umat seluruh dunia hanya demi viewernya dan subscribe. Alhamdulillah. Alhamdulillah channel kita ini tujuannya itu yang pastinya lillahi ta'ala, kita memaparkan hal-hal yang bermanfaat untuk umat Rasulullah SAW. Berbicara tentang haji, kita yakin, saya yakin dan kita semua yakin, orang yang menyaksikan ini apabila mereka dari kalangan talibul ilmi atau penuntut ilmu, pasti dia sudah paham sekilas tentang haji dan umrah. Ya. Adapun mengenai rukun, syarat rukun, wajib serta yang membatalkan haji, itu juga pasti kalau orang sudah pernah belajar tahu mana rukun, mana syarat dan sebagainya yang berkaitan dengan haji dan umrah. Adapun yang perlu kita bahas hari ini bukan mengenai rukun haji atau syarat, walaupun nanti sekilas kita singgung juga. Iya, betul. Jadi karena mengingat judul yang kita up hari ini, yaitu mengenai haji umrah, dan perlu kita ketahui haji ini salah satu di antara rukun Islam sebagaimana dalam hadis Nabi, bunyal Islam ala khamsin, syahadat la ilaha illallah, dan sampai wasaumu Ramadan yang terakhirnya. Salah satunya hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dalam Al-Quran juga walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Yang tentunya kita sudah paham dari Al-Quran dan hadis Rasulullah bahwa hadis haji ini merupakan ibadah wajib, rukun dalam Islam. Namun kita juga paham bahwa kewajiban haji ini seperti halnya zakat. Maksudnya seperti halnya zakat, baru diwajibkan haji untuk kita tunaikan, posisinya wajib, tapi tidak mesti kita kerjakan. Begitu juga zakat, posisinya wajib, tidak mesti kita kerjakan. Maksudnya tidak mesti harus kita mengerjakan sebelum ada kemampuan, begitu. Namun demikian, kita selaku umat muslim semuanya bercita-cita agar kita bisa ke Baitullah untuk melakukan ibadah haji. Jadi bagaimanapun kondisi kita, misalnya ada orang mengatakan bagaimana Tengku kita ke Baitullah untuk mengerjakan haji sedangkan bekal kita belum cukup, adapun cukup bekal untuk kepergian, namun kita sudah berkeluarga, ada anak istri yang harus kita tanggung. Maka itu runtuhlah kewajibannya. Walaupun bekal untuk berangkatnya itu sudah cukup, namun tetap dalam aturan-aturan nanti adalah fikih, itu ada fikih aulawiyat namanya. Fikih aulawiyat itu fikih yang ibadah yang harus sesuatu yang tidak boleh didahulukan sebelum kita menyelesaikan hal-hal yang lebih diutamakan. Haji wajib, tanggungan untuk keluarga juga wajib. Apabila bekal haji cukup, baik perjalanan ataupun kehidupan selama haji di sana, penginapan, makan, minum, sudah semua sempurna. Adapun keluarga yang ditinggalkan di kampung, apabila dalam masa bepergian itu mereka bisa kita katakan kurang kecukupannya itu, tidak jauh dari rasa cukup, maka belum dianjurkan untuk berangkat haji. Tapi kalau cukup, makanya seperti halnya kejadian yang beberapa tahun yang lalu, bahkan ada orang sampai mengatakan ketika dia berangkat haji, anak istrinya bahkan pernah sampai sana sini nggak ada bekal, kan. Tapi tidak masalah. Yang pastinya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Pasti nanti ada pertolongan Allah. May taqillaha yaj'al lahu makhraja. Karena pergian haji ini kan bukti bahwa kita patuh kepada Allah Ta'ala. Patuh itu dalam artian rela meninggalkan anak istri demi mengerjakan ibadah rukun haji. Dan yang pastinya ini masuk dalam kategori kita sudah berkeinginan untuk menjadi orang bertakwa, menunaikan perintah Allah Ta'ala. Berarti insya-Allah tergolong dalam golongan orang bertakwa. Kembali kepada ayat, wa may taqillaha yaj'al lahu makhraja. Jadi akan Allah bukakan pintu kemudahan. Jadi kemudian mengenai umrah. Umrah. Ada yang mengatakan bagaimana Tengku posisi umrah? Kalau haji jelas dalam hadis dan dalam ayat. Kalau dalam ayat, dalam hadis seperti kita bacakan tadi. Adapun umrah bagaimana? Apakah wajib juga
atau bagaimana? Seperti halnya orang kita belum berangkat haji, Ya. belum berhaji sudah berangkat umrah, bahkan ada yang sudah 2-3 kali berangkat umrah. Nah, itu bagaimana Tengku? Ah. Terkait masalah orang yang berangkat umrah tapi belum haji. Mengingat di masa-masa akhir-akhir ini, mulai dari beberapa tahun yang lalu, kita daftar haji hari ini berangkatnya sampai 20 tahun, bahkan ada yang 27 tahun ke depan baru berangkat. Wow, lama. Sedangkan kita tidak bisa kita prediksi Iya, betul. usia kita. Sedangkan kita dalam keadaan mampu. Bisa saja kita berangkat umrah. Bahkan ada pendapat wajib juga umrah itu. Itu merujuk kepada hadis Nabi. Ya. Sebagaimana pertanyaan Aisyah dalam sebuah hadis, ya Rasulullah, apakah kami juga harus berjihad bersama kaum lelaki-lelaki? Kemudian Nabi menjawab, kalau kalian tidak mampu, ini maksudnya dari hadis ini kan, ya cukup dengan haji dan umrah itu jihadnya kaum wanita. Selain juga khidmahnya suami kan. Tapi dalam konteks hadis ini, Siti Aisyah menanyakan perihal mengenai apakah dia wajib umrah atau tidak. Wajib berjihad maksudnya. Maka Nabi menjawab dengan haji ataupun umrah. Bahkan Imam Nawawi dalam beberapa pendapatnya, dalam beberapa kitab dinukilkan oleh ulama setelahnya, karena mengingat ada hadis yang mengatakan bahawa umrah itu sunat, maka dibantah oleh Imam Nawawi itu. Kata beliau, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi itu, jamak para muhaddisin itu, hadis itu dhaif. Maksudnya kalau mengatakan umrah itu sunat, makanya mengenai perihal umrah itu wajib atau sunat itu masih khilaf. Walaupun sudah dibantah oleh Imam Nawawi yang kita akui keilmuannya kan. Imam Nawawi. Yang pastinya apabila seseorang belum berhaji, maka sangat dianjurkan dia untuk berumrah, karena dia tidak pastikan, khususnya di masa kita ini, dalam masa tunggu haji yang begitu lama sampai 25 tahun. Bukan 25 tahun, dalam 2-3 tahun aja kita tidak bisa prediksi apakah kita masih sehat, bukan masih hidup. Okeylah kita diberi umur panjang, kadang kita sakit tidak bisa berangkat. Dan kita ada bekal setelah kita daftar haji, maka sangat dianjurkan kita untuk berangkat umrah. Karena dua-duanya diwajibkan dalam seumur hidup sekali. Makanya kalau orang sudah berhaji sekali, apabila masih banyak di kalangan tetangganya itu ada orang yang kurang mampu, fakir miskin, jangan sampai nanti dengan kefakiran mereka, kan sebagaimana kata Nabi dalam hadis, kadal faqru ayakuna kufran. Jadi banyak, bukan hanya di Aceh. Di Aceh baru-baru ini sudah kita baca di koran kan, kita dengar, bahkan ada tetangga kita sekalipun. Jadi mereka sampai bisa dipikat oleh orang-orang non-muslim yang memang tujuannya mereka demikian. Sebagaimana kita ingin orang yang di luar Islam agar masuk Islam, begitu juga orang non-muslim. Itu faktor ekonomi ya. Faktor ekonomi sangat pengaruh. Apalagi orang-orang kaya di sekeliling tidak begitu tahu menahu. Maksud tidak tahu menahu, dia tahu di sekeliling mereka itu fakir miskin banyak yang membutuhkan uluran tangan mereka, tapi istilahnya cuek aja. Jadi daripada dia berhaji untuk kesekian kali atau umrah kesekian kali, sangat dianjurkan untuk memuliakan orang fakir ini, fakir miskin ini, jiran-jiran. Makanya kalau dia sudah berhaji, lain halnya kalau misalnya saya pribadi seorang saya pribadi orang yang membimbing bahkan mengantarkan jamaah ke Mekah Al-Mukarramah, Masya-Allah, menemani jamaah umrah. Jadi di lain halnya, kalau kita tidak ada bersama mereka, bagaimana nanti di penginapan hotel, di bus dan sebagainya, ketika tawaf juga. Jadi ada yang tanya, cuman Tengku, kita sudah buat manasik di sini, kenapa mesti kita temani dan sebagainya? Karena untuk mengerjakan haji dan umrah tidak cukup dengan teori. Seperti halnya ada bahkan kita di sini sudah jadi tokoh agama, alim dia, sudah jadi dewan guru, ada mendidik ratusan orang ilmu agama, tapi dia belum berhaji. Maka ketika dia pertama ke Mekah atau Madinah, dia tetap harus dipandu, biar dia tahu ini titik rukunnya dari sini. Kemudian khususnya di haji, kalau umrah cuman tawaf 7 kali, kemudian sa'i 7 kali, tahallul, selesai. Maksudnya niat ihram dulu, niat ihram ambil di mikat, kemudian ke Masjidil Haram, tawaf 7 kali, sa'i 7 kali bolak-balik, udah tahallul, selesai. Adapun haji
umrah itu pun ada juga pengakuan dari guru-guru kita ketika pertama kali ke Masjidil Haram mengerjakan umrah itu, yang namanya kita ke kampung orang kan kita nggak tahu menahu, Bingung ya. bingung. Iya. Ya. Walaupun beliau itu paham konsepnya. Paham, bahkan dia teorinya. sudah mengajarkan ilmu itu kepada anak-anak muridnya itu. Iya, betul. Karena itu masuk dalam kitab fikih. Iya, betul. Ada bab taharah, bab salah, bab siyam, babul haji dan sebagainya. Iya. Ya. Tapi tetap kita butuh panduan. Jadi kalau memang seperti halnya saya pribadi dari kalangan orang travel misalnya kan, pembimbing jamaah umrah. Alhamdulillah kita ada travel As-Sayyidi, dan sudah beberapa kali kita antarkan jamaah umrah di sana, dan alhamdulillah dengan izin Allah, karena yang pastinya lillahi ta'ala, dan jamaah pun merasa nyaman. Kemudian mengenai kembali kepada masalah kewajiban haji dan umrah tadi. Iya. Ada yang mengatakan kalau sebelum haji tidak boleh melakukan umrah. Itu jadi problem dalam masyarakat. Iya, problem. Bahkan sampai sekarang sudah selalu ditanyakan. Ya kan? Lagi orang ditanya orangnya kiban dengku, udah jauh. Nanti jabat dengku lagi tayang lom. Ada juga sifat manusia itu mengait-ngaitkan seperti lagi pupuk dengku. Yang di kalangan urung yang memang model-model laginya. Tapi ada juga dari kalangan talabul ilmi, setelah menanyakan kepada guru ini, dia pastikan dengan guru yang lain, tidak dia bentrokkan, paling tidak dia bisa menjadi maklumat lah kan, ilmu tambahan. Dah, ada yang mengatakan tidak boleh umrah sebelum berhaji. Dah. Okey, kapan itu? Beberapa tahun 10 tahun atau 15 tahun yang lalu okey. Tapi untuk masa sekarang sulit. Karena setelah kita daftar haji, lain halnya dengan orang yang memiliki kekayaan sampai dia memiliki uang 500-an juta. Setelah dia daftar haji, ada nanti makanya nanti kalau ada orang yang mau daftar haji plus. Karena saya pribadi dari kalangan orang travel, kita juga proses selain haji dan umrah ada juga haji plus nanti. Nah, apa yang ada membedakan? Haji furada. Yang membedakan? Yang membedakannya kalau haji plus itu akan ada orang kita dengar orang katakan haji plus berapa? Haji plus itu seratusan juta. Adapun haji furada itu haji plus itu ada masa tunggu juga. Adapun haji furada setelah Ramadan pun bisa kita daftar haji itu. Misalnya ini kan mau hari raya Lebaran. Ini masih dalam bulan Juni, pertengahan Juni. Ditutup pendaftaran haji furada. Furada itu daftar langsung berangkat. Dia berapa jenis tuh? Ada haji plus, haji furada. Itu bukan pembagian haji sebenarnya. Bukan. Ini tapi pembagian cara daftar pemberangkatan. Jalurnya kan. Adapun pembagian haji kan haji tamattu, haji qiran dan haji ifrad. Itu dalam masalah fikih. Adapun ini mengenai pemberangkatan. Ada haji secara normal. Jadi kita tunggu selama kalau sebelumnya beberapa tahun yang lalu sampai 15 tahun. Kemudian sampai melangkahi 20. Hari ini ada yang sampai 27 tahun. Kan begitu. Ke depan enggak tahu lagi. Apalagi orang makin hari makin peningkatan ekonomi, mungkin sampai bayi-bayinya yang baru lahir didaftar terus haji. Mengingat di usianya berangkat haji nanti 20 masa tunggu yang 27 tahun dia sudah dewasa. Kembali kepada masalah kewajiban berhaji, tidak menggugur kewajiban umrah tidak menggugurkan haji. Itu benar. Adapun apabila dia belum melakukan haji terus dia umrah, apakah sah? Sah. Karena walaupun nanti ada dalam ini kita berbicara mengenai fikih. Fikih itu salah satu ilmu yang unik dan dari kalangan ahli ilmu itu salah satu ilmu yang menyenangkan. Karena di situ ada perdebatan nanti. Perdebatan dalam artian di sini bukan memojok. Ya kan? Itu kan dari fuqaha itu kan punya sudut pandang berbeda. Seperti halnya bukan dari masa kita, dari masa sahabat dulu sudah ada. Setelah wafatnya Rasulullah. Apalagi dari kalangan kita ini ada orang yang kadang-kadang hanya ilmunya dari membaca di Google. Ya kan? Jadi boleh tengku, boleh-boleh saja, tapi kita harus hati-hati dengan medsos ini atau internet. Karena di Google itu nanti ada bahkan situs-situs itu kan yang ada yang diciptakan oleh orang-orang Yahudi. Orang Yahudi itu kita harus tahu mereka pakar hadis.
di kalangan mereka. Ada yang di kalangan mereka pakar hadis, pakar tafsir, menghafal ribuan hadis. Kalau Quran enggak usah ditanya berapa ribu, karena sejumlah ayat Quran pastinya kan, khatam Quran dengan tafsirnya sekalipun. Turas-turas Islam itu mereka dalami. Tapi bukan tujuan untuk membangunkan Islam atau membangkitkan kita bilang gimana ya? Untuk memajukan Islam, bukan. Justru Mencari titik-titik lemah yang menurut dia yang tujuan ingin menghancurkan Islam. Dan ketika diajarkan untuk anak-anak kita nanti yang belajar bersama mereka, khususnya mereka yang menuntut ilmu di Eropa atau di Amerika, makanya saran saya hati-hati bapak-bapak, ibu-ibu yang ingin anaknya belajar di Eropa atau Amerika. Tidak masalah, itu hak kita, apalagi kita punya kemampuan untuk mengirim mereka. Tapi saran kita, didiklah anak kita. Saya tidak mampu Tengku. Didik dalam artian di sini bukan hanya kita yang mengajarkan mereka, tapi antarlah mereka ke tempat pengajian sampai mereka memiliki tauhid yang kokoh. Karena tidak tertutup kemungkinan seseorang bisa berubah. Bahkan walaupun sudah jadi seorang alim besar, sebagaimana halnya yang di Arab Saudi itu, siapa namanya itu, Abdullah, siapa namanya itu, dia meninggalnya itu di tahun 90-an. Itu sudah jadi alim besar. Bahkan sudah menjadi tokoh fenomenal waktu itu. Karangan-karangan kitabnya itu menjadi fenomenal. Tapi di akhir hayatnya dia menjadi seorang ateis. Menyerang Islam. Karena kenapa? Dia sering berbaur dengan orang-orang pakar-pakar dari kalangan Yahudi yang non-muslim, yang memang mereka itu sedikit-sedikit pasti ada titik-titik tertentu nanti, karena dia ada mungkin kelemahannya itu dalam masalah ini, langsung di situ diserang oleh orang-orang Yahudi. Makanya Yahudi itu dia pelajari itu. Jadi itulah saran kita kepada Bapak Ibu yang menonton video kita ini. Kalau sebelum mengantarkan anak kita ke sekolah umum, didiklah mereka pada agama. Karena kewajiban dalam menuntut ilmu ini, sebagaimana kata Nabi, talabul ilmi fariidah. Dalam hadis ini Nabi ini kan kata-katanya itu fardun, ilmun di sini ilmu syariah. Ada di situ tauhid, mengenal Allah, ilmu akidah, kemudian fikih, bagaimana belajar tata cara beribadah yang benar. Jangan sampai nanti salat kita itu salat ada tapi salat tidak ada. Maksudnya kita mengerjakan salat tapi tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Kan sama halnya salat ada tapi salat tidak ada. Karena kita tidak ada ilmu tentang salat. Nah, begitu juga ilmu akhlak, menjaga amalan dan sebagainya, dan ilmu Al-Quran. Jadi kembali kepada tadi, walaupun sudah jauh kita bicarakan mengenai hal-hal yang ada kaitan, membarengi tentang ada kaitan. Jadi mana yang betul Tengku? Dah yang betul ini oleh. Kembali kepada yang tadi, dah yang betul. Siapa mana yang lebih kita utamakan? Berhaji? Kalau berhaji tidak mungkin. Tidak mungkin dalam artian kita daftar hari ini, minggu depan belum bisa kita haji. Kecuali kita ada uang 500 juta, simpan di rumah 100 juta, 300 juta lebih ini yang haji furada. Daftar langsung berangkat. Bisa kita proses juga. Tapi tetap nunggu? Enggak nunggu. Daftar setelah Ramadan, daftar, diproses berkas, langsung berangkat ke Mekah, musim hajinya. Jumlahnya Ustaz? Jumlahnya itu memang terbatas. Itu langsung dari visanya itu kerajaan Arab Saudi. Haji plus harus tunggu juga beberapa tahun. Kalau haji furada ini tidak. Dan berapa persen dari kalangan orang-orang, bukan kalangan tidak mampu, kalangan mampu sekalipun sedikit sekali dari mereka yang siap dengan uang 300-an juta berangkat ke Arab Saudi. Kan mikir-mikir juga. Lebihnya fikir umanya dinan tang gada blo panda tekem dua bohon. Betul, kedai kopi ya. Jadi sebelum kita berangkat haji, kalau dengan pendaftaran yang normal pada umumnya harus tunggu 25 bahkan lebih, 25 tahun bahkan lebih. Ya, adalah alangkah eloknya karena kerinduan dan kecintaan kita kepada Mekah dan makamnya Rasulullah, mengunjungi Rasulullah. Tidak ada salahnya kita berangkat ke sana walaupun kita belum berhaji. Jadi kalau ada yang bertanya besok misalnya, mana yang lebih didahulukan? Memang didahulukan haji. Tapi kapan kita berangkat haji? Karena dia ibadah yang waktu kan? Waktu. Tuh wajib Tengku. Dua-duanya wajib. Mana bukti wajibnya? Hadis Nabi itu. Hadis Nabi. Ada dalam hadis, ada dalam ayat.
Okey Tengku. Kemudian jadi perbezaan antara haji dan umrah, selain haji itu adalah ibadah yang berwaktu, haji adalah ibadah yang berwaktu. Kemudian juga selain perbezaan rukun di antara keduanya, adakah perbezaan lain antara haji dan umrah? Perbedaan rukun pasti. Ya. Bagaimana rukun haji, misalnya niat ihram, kemudian wukuf di Arafah, kemudian tawaf, sa'i dan tahallul. Adapun kalau rukun umrah kan hanya niat ihram, tawaf dan sa'i dan tahallul saja. Niat rukun haji berapa? 5. Yeah. Kalau umrah 4. Nanti ada wajib lagi nanti kan, seperti wajibnya haji mabit di Muzdalifah, mabit di Mina, lempar jamarah. Itu wajib. Kalau ditinggalkan hajinya tetap sah tapi harus bayar dam. Atau berpuasa misalnya di Saudi, di Mekah itu jika melakukan apa tu? Dia apabila dia meninggalkan kewajiban haji misalnya, terlepas dari karena dia lupa atau karena kekurangan ilmunya, tiba-tiba malun hana go pupuk haji ke bancara, atau uzur sakit misalnya. Uzur sakit. Tapi kalau dia tidur dah dari subuh hari Arafah itu, hari 9 Zulhijjah, bangunnya itu sampai besok pagi, walaupun dia lupa, kalau salat bisa diqada. Dah diqada. Kalau wukuf di Arafah tidak bisa qada, besoknya sudah lebaran. Jadi gimana juga ya dia harus mengulang. Mengulang dalam artian mengulang haji di tahun yang akan datang. Haji tahun itu? Haji tahun itu tidak ada wukuf karena puncaknya haji itu kan wukuf. Al-Hajju Arafah. Bi Arafat Jadi kalau kewajiban haji ada masa tertentu. Kalau kewajiban umrah kapanpun kita bisa. Dan apabila seseorang telah melakukan misalnya seperti katakan tadi, lupa wukuf di Arafah, sedangkan dia sudah berada di Mekah, gimana caranya Tengku? Laksanakan aja umrah beberapa kali. Itu solusi sebelum dia pulang ke Indonesia atau ke negaranya masing-masing dari wilayah manapun di dunia ini. Begitu caranya. Kalau orang yang baru pulang dari ibadah haji itu disebut dengan haji mabrur. Kalau orang umrah bagaimana, Ustaz? Ya, umrah mabrurah maqbulah. Yang pastinya apabila dia meninggal, dia sudah melakukan umrah, dia sudah daftar haji. Dah masa tunggunya lama. 95% orang kita Indonesia pasti daftar haji normal. Normal. Berangkatnya itu masa tunggu sekian tahun misalnya kan. Yang plus ini pun hanya sekian persen. Apalagi yang furada. Furada ini yang daftar langsung berangkat. Itu di kalangan orang-orang yang bukan pejabat. Kalau kita katakan tadi ada orang mampu tapi belum tentu berangkat dengan furada ini karena 300-an juta itu. Dari kalangan orang yang betul-betul azam ingin beribadah. Kemudian haji dan umrah. Mengenai keberangkatannya, kalau haji berangkatnya itu kan dari setelah bulan Syawal dimulainya. Adapun umrah, Tengku, pas tiba-tiba lagi kita berada di Saudi mau mengerjakan haji, tiba-tiba ada hal-hal yang kita harus pulang ke Indonesia misalnya atau ke negara masing-masing. Keperluannya apa? Kalau memang bukan hal-hal yang memang ada yang harus pulang. Harus pulang itu sebab apa? Meninggal orang tua dan sebagainya. Kirimkan doa, tidak mesti kita kembali kan. Apalagi ibadah haji masa-masa tertentu. Adapun kalau masa umrah enggak daleh. Bahkan umrah bisa kita kerjakan dalam sehari semalam tu sampai 15 kali bisa kalau kita kuat. Tapi yang pastinya kalau kita sudah mengerjakan haji sekali, gugurlah kewajiban berikutnya sunnah. Begitu juga umrah dalam setahun, dalam seumur hidup mesti harus dikerjakan sekali. Okey, kemudian ketika seorang perempuan sedang melakukan ibadah haji atau sedang melakukan rukun haji, tiba-tiba dia masuk masa haid, itu bagaimana Ustaz? Ya, kalau masuk masa haid di waktu kapan misalnya? Ketika ihram atau tawaf gitu. Apakah dia langsung memberhentikan? Memberhentikan pasti, karena kan dalam pelaksanaan ibadah itu kan harus suci. Berarti dia sudah tidak sah ketika itu. Nanti kalau di Mekah misalnya ada
ada ramuan-ramuan yang bisa menghentikan itu sementara untuk melaksanakan ibadah biar lebih sempurna kan. Dan itu hanya dalam keadaan darurat. Iya. Saya baru tahu soalnya nih. Betul, karena pas orang lagi tawaf, kan? Tapi nanti ada tidak ada khilaf sebenarnya situ, boleh atau tidak. Sangat dibolehkan minum obat untuk menghentikan supaya dia bisa melakukan ibadah haji dengan ataupun menyempurnakan rukun. Iya, betul. Apalagi pas pulang dari Arafah. Kan? Pas pulang dari Arafah, pas dia mau tawaf ifadah itu kan rukun. Rukun. Rukun haji. Pulang dari Arafah itu puncak haji. Pas pulang dari sana mau laksanakan tawaf ifadah, tiba-tiba dia haid. Maka dia harus mau tidak mau gimana? Kalau dia lakukan tawaf dalam keadaan haid. Begitu. Oke. Tapi mengenai hal itu nanti kita bicarakan di lain waktu, lebih memadai. Insyaallah. Bukan berarti kalau kita bahas dalam satu waktu pun bisa juga. Iya, betul. Itu mungkin bisa kita bahas di video selanjutnya mungkin. Video selanjutnya lebih mantap kalau kita bahas mengenai bagaimana kalau seorang wanita itu tiba-tiba berhalangan ketika melakukan rukun haji. Itu kita akan bahas di video selanjutnya insyaallah. Karena target kita misalnya dalam satu episode itu 15 menit atau 20 menit nanti makan waktu sampai 1 jam. Iya. Baiklah Tengku, kemudian masalah haji dan umrah ini, adakah satu amalan yang bisa kami lakukan sehingga Allah mudahkan jalan kami untuk menuju ke tanah suci? Amalan yang dikerjakan supaya Allah mudahkan. Maksudnya mudah apa di sini? Ada yang menanyakan mudahnya perjalanan Tengku, mudah rezeki supaya bisa kita daftarkan haji atau umrah dengan segera. Amalan atau kerja berjemut Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Itu harus kita yakin ayat itu, bukan maksudnya yakin ayat itu semua ayat harus kita yakini. Betul. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah akan dibukakan jalan keluar. Allah kasih solusi. Amalan-amalannya banyak, bahkan yang diberikan oleh guru-guru kita dalam pengajian. Bahkan kalau sekarang kita baca di internet itu banyak amalan-amalan bahkan yang sudah diijazahkan oleh para habaib guru-guru kita. Ijazah amalan untuk kelancaran rezeki. Sudah diijazahkan secara umum. Bisa kita amalkan. ya. Jadi kalau secara gamblang aja kita bilang. Jadi nggak mesti harus baca buku atau bertanya-tanya. Amalan yang perlu yang dilazimkan, yang pastinya takwa di situ, tidak meninggalkan kewajiban dan menjauhi larangan Allah Taala. Itu kategori takwa, pasti Allah mudahkan. Yang pertama apa? Selain kita salat. Kalau salat itu sudah suatu kewajiban. Kalau tidak salat ya sudah mengingkari kewajiban kan? Betul. Berarti sudah ingkar kita kepada Allah Taala. Banyak-banyak beristighfar. Bagaimana dalam hadis Nabi, man lazamal istighfar ja'alallahu likulli hammin faraja wa min kulli dhaiqin makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Jadi dengan banyak-banyak beristighfar Allah akan singkirkan dari diri kita itu was-was, keadaan risau, galau kalau masa anak muda sekarang kan. Itu disikirkan oleh Allah Taala. Ja'alallahu lahum min kulli hammin faraja. Gebah oleh Allah Ta'ala, disingkirkan oleh Allah perasaan-perasaan yang bagaimana saya ini begini. Gundah gelisah ya. Makanya ketika orang gundah atau galau, wudu, mau salat sunat atau tidak, duduk, tenangkan pikiran, istighfar berapa kali, tidak perlu hitung kali. Tidak perlu hitung jumlahnya. Unlimited. Maka dalam hadis ini kan jelas man lazama, tidak dikatakan oleh Nabi man istaghfara mi'ata marrah. Berarti barang siapa beristighfar 100 kali, tidak. Man lazama itu ketika orang sudah melazimkan sesuatu, apa yang dia bicarakan. Ada orang yang suka berbicara tentang hal-hal yang bersifat khayalan. Kalau duduk sama dia cerita seandainya langit ini tiba-tiba runtuh dan sebagainya. Dia banyak ngomong-ngomong seperti itu. Kemana-mana duduk. Itu lazama namanya. Ada orang di mana-mana duduk suka ngumpat. Halu tadi itu, halusinasi. Seandainya saya bisa terbang, mudah kali ya. Kalau mau ke Selimum sana langsung kita terbang kayak pesawat. Superman. Bapak yang duduk pegah adanya. Pegah babangan, kan?
Jadi man lazamal istighfar, barang siapa yang melazimkan istighfar, ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja, maka Allah hilangkan kegundahan, galau, risau. Wa min kulli dhaiqin makhraja, akan Allah keluarkan dia dalam keadaan sempit. Sempit di sini luas, macam-macam, dalam kesempitan maksudnya. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Ini kelebihan baru satu amalannya, istighfar. Dikeluarkannya dia oleh Allah Ta'ala, Sifat gelisah dan galau. dikeluarkannya dari kesempitan, dan diberi rezeki dari arah yang tidak diduga-duga. Ya. Jadi itu satu, istighfar. Yang pertama, banyak-banyak bersalawat kepada Nabi. Itu dalam bentuk cinta kita kepada Nabi. Selalu kita bermahabbah. Ya, merindukan. Mahabbah itu tidak mesti dengan Allah Ta'ala. Mahabbah ma'allah wa mahabbah ma'a Rasulillah. Ya. Dan antara maghrib dan isya, itu amalan para ulama-ulama salafus salih. Ya. Antara maghrib dan isya sering-sering kita membaca Ya Sayyidi Ya Rasulullah, Ya Sayyidi Ya Rasulullah, Ya man lahul jah 'inda Allah. Itu kita ulang-ulang antara maghrib dan isya. Ya, kalau kita mau salat sunat awabin, bukan salat sunat salafus salih juga, Ya, kan, betul. yang jarang dikerjakan oleh, ya, bukan tidak tahu orang. Sangat jarang. Orang tahu Ya. salat sunat awabin, salat sunat mutlak, salat sunat fajar, salat sunat, bahkan sampai setiap salat sunat itu ada kelebihannya masing-masing. Ada kelebihan Seperti salat sunat duha misalnya, kan. Ya. Makanya setelah salat subuh, kalau kita mampu duduk istighfar, baca Quran atau macam-macam sampai keluar matahari. Kan digambarkan oleh Nabi, barang siapa yang duduk setelah salat subuh istighfar dan sebagainya dalam masjid i'tikaf, maka akan diberikan pahala haji umrah. Hatta matla'il fajr. Bukan Hatta sampai terbit matahari, ya. terbit matahari, Ya, ya. matla'il fajr, keluar fajar. Ya, ya. Jadi sampai keluarnya matahari. Dan yang kedua, yang pertama istighfar, yang kedua salawat kepada Nabi. Bahkan dalam salawat itu sendiri, kelebihan dari salawat kan juga banyak, kan. Bahkan dalam hadis Nabi, barang siapa bersalawat kepada Nabi 1 kali, maka Allah akan bersalawat kepada dia itu, orang tersebut 10 kali. Amalan apa yang Allah balas langsung? Itulah amalan salawat itu. Langsung, itu salawat Allah Ta'ala. Ada yang menanyakan, bagaimana Tengku salawat Allah Ta'ala itu terhadap seseorang yang dibalas 1 kali bersalawat kepada Nabi, 10 Allah balas. Maghfirah. Makanya dalam salawat itu ada maghfirah. Kemudian ada keberkahan. Barakah. Allah sendiri itu pemberi barakah, pemberi maghfirah. Beliau sendiri yang berselawat kepada kita. Ampunan kepadamu. Berkah. Kemudahan di sini dah kembali lagi nanti kepada rezeki. Kita menginginkan ke Mekah, menginginkan kemudahan. Baik mudah secara rezeki finansial diri pribadi kita, atau nanti siapa tahu nanti kan tidak tertutup kemungkinan dalam keseharian dan kehidupan kita kan mendengar si fulan sudah diberangkatkan umrah, tapi dia kan tidak ada kemampuan. Pas kita cek, maksudnya cek di sini kita pengen tahu, kan ada juga orang-orang kepo, kan. Kok bisa tiba-tiba dia beli mobil, padahal dia kan mudah-mudahan dah jauh. Kalau dia memang pribadinya itu bandit, kadang bambai menganggap kita belum betul apa. Kelab pemainnya. Nya pemain baru belum moto cilek-cilek lah, kan. Tapi kalau dia umrah, saya sendiri bukan 1-2 orang saya temukan itu. Ya kan? Ini contoh yang di sekitaran kita, mungkin ya, pendengar hadirin dan hadirat dimanapun pun berada mungkin pernah mendengar. Yang pastinya kita jangan pesimis. Harus pede. Saya mau umrah, mau umrah, maksudnya mau ke Baitullah. Pede, percaya diri, dan hakul yakin, Allahu ghaniyun, Allah Maha Kaya. Pede maksudnya, percaya diri, jangan PB. PB apa? PB nanti pengabui. Harus optimis, yakin, hakul yakin. Ada orang ada yakin masuk syurga dengan beribadah dan melakukan semua perintah Allah, yakin. Dengan apa yang dikatakan oleh Nabi, yakin. Ada hal-hal yang disampaikan oleh Nabi tidak berani diuji oleh orang kita. Contoh, dalam hadis Nabi kan ada ini mengenai hal-hal makan. Siapa yang makan kurma ajwa,
Itu di Madinah nanti banyak kita temukan. Iya, iya. Di Aceh juga ada kan. Barang siapa yang makan 7 butir kurma ajwa di pagi hari, maka dia akan dijauhkan dari sihir dan racun. Dah, berapa orang berani setelah makan kurma ajwa 7 butir disuduhkan racun? Kalau berani coba minum racun nih. Karena kata Nabi anti racun itu. Iya. 7. Coba, ada yang berani nggak? Belum tentu berani. Padahal kita betul-betul yakin terhadap Al-Quran, hadis. Diuji oleh orang, jangan kita lah, non-muslim. Kalau kita kawan, mungkin yang kita suduhkan hanya madu. Udah kita campur-campur warna sehingga kelihatan seperti racun. Coba yang non-muslim yang berikan. Kamu yakin kepada Al-Quran dan hadis. Coba kamu minum racun. Makan kurma 7 butir, habis itu minum racun yang saya kasihkan ini. Itu pernah dipresentasikan oleh seorang cendekiawan muslim itu di Eropa. Iya. Dalam debat mereka itu. Kamu yakin sekali terhadap Nabi yang kamu belum tentu belum tentu tahu bagaimana dia, dan yang pastinya biografi tahu kita tentang Nabi dan riwayatnya kan. Iya. Maksudnya kita tidak hidup sezaman dengan Nabi. Kita percaya betul dengan Nabi. Kata Nabi kalian, barang siapa yang makan 7 butir kurma ini, maka apabila hari itu dia disuguhkan sihir ataupun racun, itu anti bagi dia. Dikasihlah racun. Yang kasih itu bukan orang muslim, non-muslim, langsung racun asli dikasih. Karena dia betul-betul yakin diminum. Berani nggak kita? Karena kalau hakul yakin, lu yakin tak ke Nabi? Yakin tak ke ayat? Nah kan? Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidudz zalimina illa khasara. Jadi diturunkannya Al-Qur'an sebagai syifa. Berani enggak minum racun ini? Kamu baca ayat Al-Quran ini beberapa kali, kemudian minum racun ini sedikit sekali. Jadi semua hal-hal dalam ibadah ini selain kita yakin, dah ikhlas, kembali kepada tadi yang Ustaz Zulkiram tanya, hal-hal yang mengantarkan kita ke haji. Istighfar, banyak-banyak berselawat, kemudian apa yang kita lakukan? Wirid pagi dan petang. Nah, selain untuk penjagaan diri, juga bagus untuk yang namanya wirid, zikir-zikir ma'thurat, dah yang diberikan oleh guru-guru kita, bahkan ditulis oleh Imam Nawawi dalam kitab Al-Azkar, apa yang dibaca pada waktu ini supaya ada kemudahan. Tapi yang pastinya ketika kita mengamalkan sesuatu, jangan hanya kemudahan itu dalam bersifat finansial. Itu kan hanya semata-mata di dunia kita nikmati kan. Tapi untuk kemudahan, ya Allah, dengan saya berzikir ini, mudahkanlah segala urusan. Urusan dunia ini kan hanya seberapa. Kita hidup di dunia tidak sampai 1 jam di akhirat pun. Betul. Fa inna yawman 'inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uddun. Kata firman Allah dalam Al-Quran. Nah, dalam surat Al-Mu'minun kalau enggak salah. Jadi sesungguhnya 1 hari di sisi Tuhanmu 1000 tahun di dunia. Berarti 1 jam di sana berapa tahun di sini? Berarti kita hidup di dunia tidak sampai 1 jam di akhirat. Makanya ketika kita beramal mengharapkan kemudahan dari Allah, jangan hanya semata-mata kita fokus kepada dunia, finansial yang pastinya, hajat dunia. Karena hajat kita di sini seberapa lah, mati kita putus hubungan dengan dunia. Tinggal kalau kita ada amal, selamat insya-Allah di akhirat. Kalau tidak ada amal, kembali kepada kemudahan apa hal-hal yang kita kerjakan agar mengantarkan kita ke tanah suci. Ada satu kisah ini nyata, bukan di sekeliling kita. Nah, di Turki, di Afrika, di kawasan Afrika itu, kawasan orang-orang betul-betul miskin itu. Ada seorang kakek pada suatu hari dia menemukan sebuah pesawat drone itu yang diterbangkan oleh Turki. Orang itu ingin mengecek keadaan gimana lah, yang namanya orang terbang drone kan, untuk mengecek alam dan sebagainya kan. Tiba-tiba error, mesin drone itu error, jatuhlah drone itu ke wilayah Afrika. Pas di depan rumah seorang kakek sudah berumur 70-an tahun, tapi dia masih terlihat kekar kan. Orang Afrika itu tegap-tegap orangnya, kuat ya, walaupun ada yang usia sudah 80-an. Kan dicari oleh orang Turki ini, kan ada GPS untuk dicari di mana posisinya itu. Dah ditelusuri, rupanya di depan di kawasan Afrika. Pas sampai orang Turki, rupanya drone-nya itu sama seorang kakek. Ketika sampai utusan dari Turki, keluarlah kakek ini. Dah, bagaimana bisa? Karena kakek ini orang, kita bilang orang kolot lah.
Ya. Misalnya dia tidak tahu tentang perkembangan dunia. Tidak tahu perkembangan teknologi. Wahai anak muda, bagaimana cara supaya pesawat ini bisa besar, bisa menjadi besar, saya bisa duduk dan terbang ke Mekah. Itu diliput oleh televisi Turki. Ketika diliput langsung direspon, panggil kakek itu ke Turki dan kita terbangkan dia ke Mekah. Dari kalangan orang betul-betul miskin. Itulah kadang-kadang kemudahan itu bukan dalam artian kita diberi kemudahan banyak uang terus berangkat. Tidak, ada hal seperti itu. Iya. Langsung itu foto kakek itu bisa dicek di Google. Banyak itu dipublis oleh orang Turki. Kakek. Ada kakek yang menemukan drone itu. Karena dia lugu orangnya. Ya gimana tidak? Dia kan nggak tahu menahu tentang perkembangan dunia kan. Igop kai pupo betul kan baru kalian pupo on kerdah kan. Lagi seperti halnya anak-anak SD kan. Ya, jadi polos dia bilang, bagaimana kamu bisa nggak buat pesawat drone pesawat ini jadi besar? Nanti saya duduk, kamu antar saya ke Mekah. Saya rindu kali kepada Mekah dan Rasulullah. Karena tertegun ada seorang pengusaha di Turki. Sebenarnya banyak orang Turki mampu membayar kepergiannya. Dah langsung direspon, dia berangkat ke Turki, langsung ke Mekah. Ada foto dia ketika mengambil drone dipoto oleh orang Turki, ada foto dia yang berada di hotel di Mekah dan Madinah itu. Itu kan dari keajaiban. Mungkin ada amalan-amalan tertentu. Kita tidak tahu karena yang diliput di berita itu kan hanya foto dan kisah beliau. Itu ada amalan-amalan tertentu. Ya, insya-Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may tawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Maka kalau kita sudah bertakwa, tawakal, maka Allah yang menjamin. An-nasu bit-tafkir wallahu bit-tadbir. Jadi kita bisa saja ikhtiar melakukan usaha dan sebagainya. Wallahu bit-tadbir, Allah yang akan mengatur semuanya. Masyaallah. Berselawat kepada Nabi, insya-Allah dengan niat yang tulus, selalu memanggil nama Rasulullah antara maghrib dan isya atau subuh, ya sayyidi ya Rasulullah, atau berselawat Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dan bisa juga mengamalkan seperti halnya sebagian orang mengatakan banyak-banyak membaca surah Al-Waqiah. Sebenarnya bukan tidak boleh. Surah apa saja boleh dibaca. Tapi jangan hanya pada fokus pada surah Waqiah yang kita inginkan kaya-kaya. Pasti kekayaan itu kan tujuannya duniawi itu. Iya. Tapi kalau kita ingin mengharapkan ridha Allah Ta'ala, bacalah Al-Quran dari awal sampai khatam. Kalau kita ingin mengamalkan ayat-ayat atau surat-surat pilihan, tidak mesti Al-Waqiah. Ada juga surat lain seperti surat Ar-Rahman, surat Al-Muluk, surat Ad-Dukhan. Bahkan dalam riwayat disebutkan barang siapa yang membaca surat Ad-Dukhan, maka 70,000 malaikat mendoakan Masya-Allah. pembacanya tersebut. Ya, begitulah kira-kira. Dan masih banyak. InsyaAllah kalau kemudahan itu apabila dia mengerjakan semua suruhan Allah Ta'ala dan mengamalkan zikir-zikir dan salawat, insyaAllah Allah mudahkan. Amin, insyaAllah. Mungkin untuk sahabat DAU Podcast yang tercinta, untuk pembahasan tentang haji dan umrah kita cukupkan di sini, dan insyaAllah apabila mungkin penjelasan ini akan kita bahas, insyaAllah kita akan bahas lagi lebih panjang di video selanjutnya insyaAllah. Tentunya bersama Tengku Daud atau Tengku Haji Luqman Darwin atau Darwin Luqman. Ya, saya panggil Tengku Haji. Nama di KTP Darwin Luqman. Iya. Dah, nanti ketika kita pindah KK, misalnya saya pernah pindah KK dulu ke kampung istri kan, ditulis sana Darwin Luqman. Pas balik ke kampung halaman saya, kan harus ubah KK lagi. Ketika ke kantor camat tertulis di situ Darwin Luqman. Orang kantor camat tulis Darwin aja. Otomatis di KTP tertulislah Darwin Luqman, itu nama ketika lahir. Adapun Muhammad Daud itu ketika usia saya tamat SMA. Saya panggil Tengku Haji saja. Yang apa yang memudahkan begitu Ustaz. Insyaallah. Yang pastinya nanti kalau memang ada dari antara orang kita yang mau mendaftar umrah atau haji, ataupun badal haji, badal umrah, insyaallah kita punya relasi yang saya sendiri yakin kita tidak ada keperluan lebih di situ. Yang pastinya kita memudahkan bagi orang yang ingin menitip. Ya, jadi Tengku kalau badal itu mesti haji, umrah tidak bisa juga. Ya. Sebagaimana haji itu bisa
wajib, umrah itu juga harus kita kerjakan. Badal haji itu apabila kita mampu kita berikan, umrah pun juga demikian. Cuma harga untuk orang badal umrah lebih murah kan. Ya. Begitulah kira-kira, insyaallah mudah kita bantu. Jangan salah titip istilahnya kan. Karena di Mekah itu juga banyak mafia itu. Hati-hati para pencinta channel podcast kita, hati-hati. Terlepas mana sama siapapun diberikan boleh, yang pastinya harus melalui orang-orang yang memiliki hubungan yang betul-betul dia selain bukan hanya saleh, tapi dia kibamnya dan sebagainya. Dalam membantu itu jangan hanya pikirannya materi-materi, tapi harus ada ikhlas, mukhlisina lahuddin. Membantu seseorang itu jangan hanya mengharapkan imbalan dan sebagainya, tapi lebih membantu supaya hajat orang yang membutuhkannya itu tersampaikan. Masya-Allah. Demi umat ya. Demi umat. Baik hanya mekelehnya kirim badal ke dia untuk nafi dan padum tiro. Sehingga ada ipubut lele, ada icok lele mafia bandik di Saudi hana belum kan. Okey, terima kasih banyak Tengku Daud telah hadir di tempat kami lagi. Kami doakan mudah-mudahan Tengku sehat selalu dan kemudian keluarga juga sehat, dan kemudian insya-Allah dimudahkan segala urusan oleh Allah Subhanahu wa taala fid dunya wal akhirah. Sahabat di AU Podcast Channel yang tercinta, melakukan ibadah haji dan umrah itu adalah merupakan impian daripada semua kita. Jadi kita semua ini punya impian. Kalau kata anak gaul atau kerennya sekarang, it's my dream. Impian, ya, impian semua orang, khususnya umat Islam di seluruh dunia, menginginkan untuk melakukan ibadah haji dan umrah di tanah suci dan bisa menyaksikan langsung bagaimana Ka'bah, Baitullah, dan meminta mudah-mudahan Allah ampunkan dosa kita semua, dan insya-Allah kita akan dipertemukan di syurganya Allah. Amin rabbal alamin. Terima kasih banyak Tengku Daud dan sahabat DAO Podcast Channel yang tercinta. Tetap pantau terus channel ini dan kemudian tekan tombol subscribe dan tombol notifikasinya, dan share dan komen. Kemudian yang ingin merequest judul atau tema bisa tulis di kolom komentar. Nanti kita akan bahas di video selanjutnya, InsyaAllah. Terima kasih banyak Tengku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.